Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Amirul Mukminin, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah dari SD Negeri 04 Mandiraja. Dalam video kali ini, saya akan melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4 sebagai modul terakhir pada modul 1, dan saya melaksanakan diseminasi ini bersama dengan rekan-rekan guru di tempat kerja saya serta teman-teman guru yang berada di gugus Mandiraja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Amirul Mukminin, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Malang dari SD Negeri 04 Mandiraja. Kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4 bersama rekan-rekan guru dari SD Negeri 04 Mandiraja dan juga rekan-rekan guru dari sekolah lainnya. Semoga bisa menginspirasi. Selamat menyaksikan. Ini ruangannya di sini ya Bu ya? Saya ini Pak Amir di sana. Siap. Langsung ke sini aja nggak apa-apa. Oh, salaman ini dulu. Bawa ke tempat. Sini. Nyong wis akeh kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Menlu SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 04 Mandiraja. Yang kami hormati Bapak Amirul Mukminin SPD selaku narasumber. Dan yang kami hormati pula Bapak Ibu guru sekalian. Pertama, marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat bermuajah dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah.
Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum acara dimulai, saya akan bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga penyampaian materi, dan yang keempat menutup. Marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah kepada Ibu Nino Pinarni SPDSD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa bermuajahah dalam ruangan ini dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat yang kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta diseminasi penerapan budaya positif di SDN 04 Mandiraja, yang terkhusus yaitu kepada CGP hebat Angkatan 11 Kabupaten Pemalang SDN 04 Mandiraja, Ibu Minhatul Aulia dan Bapak Amirul Amin. Pada kesempatan pagi hari ini, saya selaku Kepala Sekolah dari SDN 04 Mandiraja sangat bersyukur sekali karena guru kami yaitu Pak Amir dan Buya dalam waktu 6 bulan melaksanakan pendidikan calon guru penggerak. Jadi di sini adalah untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Hal-hal yang nanti akan diberikan kepada beliau di sini nanti monggo diserap dengan baik. Pada dasarnya nanti kita tahu bahwa budaya positif itu sangat penting di sekolah kita, ya. Dari pembiasaan yang sudah kita laksanakan, lama-kelamaan nanti akan membudaya. Jadi tidak hanya sekedar pembiasaan, tapi akan menjadi budaya. Di sana nanti penjenengan akan diberikan pengalaman tentang bagaimana kebutuhan dasar manusia, ya. Terus posisi kontrol sebagai guru itu nanti menyangkut tentang disiplin. Nah, mengapa harus disiplin? Dari situ ini tambahnya adalah disiplin positif. Di sana mengandung nilai-nilai kebajikan yang muncul dari dalam diri anak. Jadi tidak ada paksaan dari gurunya, tapi muncul dari intrinsik dari dalam diri anak. Sebagai contoh seperti ini, kita di jalan raya memakai helm. Itu tidak semata-mata untuk takut kepada polisi supaya tidak ditilang, tapi di sana mengandung nilai yaitu nilai keselamatan. Nah, begitu pula nanti kita memperlakukan kepada anak-anak juga di sana. Kalau disiplin itu kita tahu hanya peraturan seperti itu saja, ya. Tapi nanti akan dikupas tuntas beliau berdua bagaimana tentang disiplin positif itu, tentang teori kontrol, tentang segitiga restitusi, ya. Itu nanti monggo ini diseminasi nanti yang sangat menarik. Semoga bisa bermanfaat dan bisa ditularkan, diterapkan di sekolah Bapak Ibu semuanya. Ini namanya
diseminasi penularan ya. Jadi monggo nanti diharapkan setelah panjenengan mengikuti diseminasi di SDN 04 Mandiraja bisa menerapkan ilmu atau pengetahuan yang diperoleh di hari ini walaupun cuma sedikit ya. Nah, saya kira sambutan dari saya cukupkan, kurang bijaksana kalau panjang lebar. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Amirul Mukminin SPD. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa ala ni'matillah wa hawla wa la quwwata illa billah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Ibu Nurgunani SPD. Saya hormati seluruh Dewan Guru SDN Negeri 04 Mandiraja dan seluruh peserta diseminasi budaya positif di SDN 04 Mandiraja yang saya hormati. Marilah pertama-tama kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak rahmat inayahnya kepada kita semuanya sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif diniatkan untuk memajukan proses pengajaran kita di sekolah. Yang keduanya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk dalam kategori umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Diseminasi budaya positif. Sebelum kita mulai diseminasi, tidak ada salahnya sedikit ice breaking dulu Bapak Ibu. Ice breaking diawali dari ice breaking tepuk tangan dulu. Mohon maaf Bapak Ibu bisa berdiri sejenak, tepuk tangan. Saya beri sedikit contoh dulu. Kita hanya akan bertepuk 1 sampai 5. Bertepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4 dan tepuk 5. Tepuk 1 seperti ini. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Dimulai ya Bu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Terima kasih. Dan selanjutnya, mari sebentar tebak gambar dulu. Ini adalah sebuah tebak-tebakan yang biasa muncul di permainan HP Android. Tebak gambar dengan clue tempat tidur dan sumur. Adakah yang bisa memberikan pandangan jawaban? Masih mengantuk. Jadi kalau anak-anak SMP juga jago sekali anak-anak karena memang biasa terstimulasi dengan menggunakan gaming. Sumur esnya hilang. Harusnya ranjang sumur ya. Sumur tetangga di samping ranjang. Itu bisa jadi. Yang ini monggo angkat kaki kelihatan ya Bu ya. Angkat kaki. Sudah? Ya, sudah saja. Ini kalau mau seperti ini sudah biasa apa kita coba. Moga mari kita melaksanakan diseminasi diawali dari tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak
agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam disesuaikan dengan alam saat ini, semuanya serba teknologi, anak pasti mengimbangi. Kodrat zaman, kodrat alam maksudnya kodrat alam umur anak ya lebih banyak bermain, itulah kodrat alam. Ada kodrat zaman, inilah teknologi yang mereka anak-anak hidup berdampingan, bahkan hidupnya itu dengan teknologi. Yang kita harus imbangi adalah kita menuntun mereka baik menggunakan kodrat alam maupun kodrat zaman. Dalam menentukan laku dan pertumbuhan kodrat anak di Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak bagikan biji jagung yang disemai atau ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dan mendapatkan sinar matahari serta pengairan yang baik, maka biji jagung dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan Pak Tani. Meskipun biji jagung tersebut adalah benih yang kurang berkualitas. Sebaliknya, meskipun biji jagung yang disemai adalah benih berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta di tangan dingin Pak Tani, maka jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Itulah peran guru sebagai petani, di mana guru sebagai petaninya, murid sebagai bibitnya, dan sekolah sebagai lahan pertanian. Budaya positif. Budaya positif adalah sebuah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga tumbuh menjadi karakter. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, dan saling bekerja sama. Pak, terlalu cepat, Pak. Terlalu cepat. Oh iya, siap ya. Ini sedikit diulang kembali. Budaya positif adalah suatu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus hingga tumbuh menjadi sebuah karakter. Budaya positif, kebiasaan yang terus-menerus hingga tumbuh menjadi karakter. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif. Lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, dan saling bekerja sama. Ada sedikit perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan, ada kepalan tangan A dan kepalan tangan B. Ini tidak perlu mensobek, pas kecil ya. Biasanya benda sesuatu yang berharga yang diletakkan di tangan. Bahwa kita ada sebuah kepalan tangan yang di dalamnya ada sebuah benda, yang benda ini adalah milik kita. Teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut ketika Anda mengepal tangan. B bisa membujuk atau mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar Anda dapat membuka kepala tangan Anda. Sehingga apa yang terjadi? Nah, ini adalah perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi kontrol guru mengontrol murid. Dari tadi kepalan tangan tadi bisa dimunculkan 4 ilusi ini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol saat itu. Sebenarnya posisi guru mengontrol murid sedang mengizinkan dikontrol dirinya saat itu oleh guru. Walaupun mungkin tidak nyaman atau mungkin dengan senang hati. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid akan menjadikan mereka menuju pada identitas gagal. Ya, kamu salah dan sebagainya. Kita akan menuju identitas gagal.
mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Jadi dengan adanya adjustment dari guru mengatakan kamu salah, kenapa kamu terlambat, setiap hari terlambat, itu adalah bentuk adjustment dari guru yang membuat cap kepada murid bahwa mereka dalam posisi yang melakukan hal yang salah. Adapun murid memposisikan guru adalah sosok yang penting dalam sebuah pendidikan yang berkualitas, sehingga apapun yang menjadi penyampaian si guru adalah sesuatu hal yang itu tidak menjadi bukan hal yang biasa, namun hal yang luar biasa yang akan diterima murid. Jadi usahakan agar tidak membuat murid merasa bersalah, karena hal itu akan membuat mereka sedikit mempunyai paradigma bahwa mereka sedang dalam keadaan buruk dengan diri mereka sendiri karena dinilai oleh guru. Masalahnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Kita memberikan sebuah dorongan kepada murid untuk bertindak sesuatu agar mereka bisa memahaminya serta melaksanakannya secara ikhlas, itu juga sebagai bentuk kontrol. Asalnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu seperti hukuman atau paksaan. Ini akan menjurus pada hubungan permusuhan sehingga kebencian yang muncul dalam diri murid. Seorang pendidik yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep etis seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, hingga segitiga restitusi. Disiplin positif. Apa makna disiplin? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan, itu disiplin. Namun kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dengan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Artinya, mampu melakukan sesuatu berdasarkan motivasi intrinsik yang ada pada dirinya sendiri tanpa terpengaruh atau iming-iming, atau motivasi dari luar berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang mereka hargai. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Ada 6 karakter dalam profil belajar Pancasila sudah Bapak Ibu semua hafalkan, dari mulai adanya berbelum merdeka. Yang pertama beriman kepada Yang Maha Esa, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Ini adalah sebuah karakter yang diharapkan muncul pada saat nanti anak bisa melaksanakan budaya positif secara sadar dan mandiri. Yang selanjutnya motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketika motivasi perilaku manusia dicontohkan satu hal yang dilaksanakan kita sehari-hari ataupun kita melihat mengabsen murid datang tepat waktu. Murid datang tepat waktu, masuknya ke dalam kegiatan yang mana? Apakah mereka menghindari ketidaknyamanan karena akan dihukum, atau mereka ingin mendapat penghargaan dari guru atau imbalan berupa nilai, atau mereka memang benar-benar menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya melaksanakan kegiatan yang positif. Yang hal seperti ini akan bisa terlaksana kepada poin yang ketiga apabila mereka sudah sadar dengan budaya-budaya positif, karena yang pertama dan kedua adalah itu motivasi munculnya dari eksternal. Itu karena ada distract, ada gangguan, ada ketidaknyamanan dari pihak lain
lain seperti guru, peraturan dan sebagainya, sehingga mereka melaksanakan sebuah kegiatan berangkat tepat waktu karena ketidaknyamanan atau hukuman. Sedangkan yang kedua adalah karena adanya penghargaan ataupun nilai yang mereka dapatkan. Ketika dua hal ini sudah dilewati, maka anak akan melaksanakan berangkat dengan sendirinya karena mereka menginginkan dan menghargai diri sendiri atas nilai-nilai yang mereka percaya itu adalah nilai yang baik. Yang selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Kita sering dengar tata tertib ataupun peraturan sekolah. Sekarang bahasa ini sudah sedikit mulai digeser walaupun isinya sama dengan bahasa keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini aturan. Namun ketika di cross check, adanya nilai-nilai keselamatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Saya pakai helm yakin ini sebagai untuk sebuah keselamatan. Itu adanya nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat sebagai motivasi dari dalam diri kita ataupun motivasi internal. Nah, nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Maksudnya, mungkin kita bisa implementasikan di kelas bahwa peraturan di kelas itu kita bersama-sama dengan bahasa keyakinan kelas. Masing-masing semua anak akan diberi kertas tip ataupun kertas yang boleh mereka isi apa yang akan disepakati, ditempel bersama-sama menjadi sebuah tempelan yang acak-acakan akan lebih baik, lebih bagus ketika itu posisinya acak-acakan oleh anak. Nah, itulah keyakinan kelas yang akan disepakati selama dalam 1 tahun depan selama kita melaksanakan kontrak belajar dengan anak. Mari kita melaksanakan kegiatan keyakinan kelas seperti saling menghargai, bicara sopan dan sebagainya, itu bisa kita tempelkan bareng-bareng sebagai bentuk keyakinan kelas bersama dengan anak-anak. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan guru. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Itu adalah bentuk keyakinan sekolah. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Pernyataan dulu. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Maksudnya, seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan ataupun melanggar. Sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Siapa itu? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang selanjutnya adalah semangat. Ada studi kasus Bu Ani tadinya. Bu Ani guru wali kelas 2 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya Tommy. Saya tidak tahu nama aslinya. Ini nama disangka saja. Kasihan anaknya. Tommy dibully. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Sulaiha, jadi Ibu Sulaiha ya. Ada apa-apa itu buat ini tulisannya. Dibaca Bu Ani maksudnya. Apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Harusnya Tommy ini akhirnya Nah, dari studi kasus ini ada satu anak yang meminta bekal makan siangnya dengan paksa kepada. Ketika kita melihat dari kebutuhan dasarnya, alasan Tommy yang pertama karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ini kita contohkan kepada anak. Kalau untuk aktivitas lainnya mungkin hampir sama. Kebutuhan bertahan hidup akan mungkin
mendorong seorang juga melakukan sebuah pelanggaran. Yang kedua alasan Tom yang kedua adalah jika dia karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya alasan Tommy yang ketiga adalah karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan sebuah kekuasaan yang ingin dia tunjukkan atau yang ingin dia raih. Yang keempat adalah alasan karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan sebuah kebebasan. Nah, selanjutnya adalah alasan kelima adalah karena ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Karena dia ambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Posisi kontrol restitusi. Tidak bisa aneh kan? Connect. Tinggal connect ya? Belum. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan
penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada Iya, memang. video kali ini kita bahas Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa?
Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Naren? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Wah, sudah jam berapa ini nak? Berangkat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau menggunakan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat.
Ya, Bapak Ibu, demikianlah video 5 posisi kontrol guru atas tindakan murid. Sebelum lanjut ke penyampaian slide selanjutnya, ada 5 posisi menghukum pembuat merasa bersalah teman pemantau dan manajer. Saya barangkali ada salah satu ibu guru yang mau berbagi ceritanya tentang proses eksekusi kontrol kepada siswa. Barangkali ada yang mau sedikit berbagi. Belum? Kembali ke sudah melakukan buat semuanya. Kembali sudah melakukan semuanya. Respon saja dari video tadi. Kita respon yang berikut sekitar menurut pandangan. Tangan berdua. Pertama lagi kan, sama 1, sama habis ini malah 2. Kita dokumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya menyaksikan video yang Bapak Amin tayangkan tadi, saya sebagai guru senior sudah 25 tahun mengajar, Pak. Terus saya sudah 25 tahun mengajar, sudah banyak pengalaman yang saya rasakan sebagai guru. Yang kelima-limanya tadi, satu sebagai guru, sebagai penghukum, saya juga pernah melakukan. 2 guru sebagai pembuat merasa bersalah juga pernah saya lakukan. 3 guru teman sebagai teman juga pernah saya lakukan. 4 sebagai pemantau juga pernah saya lakukan. 5 yang manajer itu juga pernah saya lakukan semua. Jadi saya sudah merasakan semua itu. Tapi setelah saya melihat video tadi, mungkin yang paling cocok itu yang manajer tadi, Pak. Mungkin yang lain-lain dulu belum ada kegiatan seperti ini ya. Jadi saya belum pengalaman. Ini adalah pengalaman saya di posisi kontrol restitusi yang baru saya dapatkan dari kegiatan ini. Jadi mungkin akan saya coba yang posisi manajer. Nah, untuk saat ini akan saya praktekkan di kelas sana. Itu yang saya dapat beri tanggapan dalam video ini, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Ibu SPD apa SPD apa Ibu? SPD ya. 25 tahun mempercayai murid ya Bu ya. Rasanya memang saya yang hidupnya memang harus dengan suka. Mungkin dulu sudah pernah melaksanakan sebenarnya hanya saja penyebutannya apa seperti itu. Mungkin memang kalau saya merasa dulu saya mempunyai guru kelas 1 namanya Bu Ronati. Kelas 1 SD saya Bu Ronati, mungkin Bapak Ibu paham ya Bu Ronati. Memang dulu memang luas sekali, belum adanya Merdeka Belajar. Hal yang seperti itu sudah terotomatis dilaksanakan oleh beliau karena memang posisi aktivitas tindakannya sudah terlaksana, namun memang penyebutannya memang baru muncul di berbagai penelitian dosen. Belajar Bapak Ibu, nah ini adalah tadi 5 posisi kontrol yang kiranya juga dulu dibaca, sudah terwakili dari video tadi. Yang selanjutnya adalah diantara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, hal ini juga sebagai bentuk pendidikan untuk saya sendiri karena memang saya tidak pernah melaksanakan posisi manajer. Yang saya laksanakan posisi belum ya, semoga saya setelah belajar 5 kontrol 5 posisi kontrol restitusi memang sedikitnya saya ada perubahan di kelas dan saya merasa ini bukan diri saya sebelumnya gitu. Aktivitas untuk menepuk-nepuk sebenarnya bukan menepuk ya, memukul kalau Bapak tulis dengan keras itu sekarang alhamdulillah sudah ada terkontrol sedikit ya. Kalau seperti ini jadi masalah.
Sehingga ini bismillah kita akan belajar menggunakan posisi kontrol karena memang saya juga tidak ingin mempunyai sejarah perguruan saya menjadi guru yang jahat ya. Semoga ya bisa menjadi guru yang menyenangkan karena memang anak akan tumbuh dengan posisi mental yang baik ketika di sekolahnya juga mendapatkan sebuah kebahagiaan karena memang ada banyak sekali masa depan anak yang dimana masa depan itu tidak bergantung pada nilai rapor. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Dan selanjutnya, segitiga restitusi. Tahapan dalam segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah dan menanyakan bagaimana. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Kosen di tahun 2004. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Yang pertama dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Nah, selanjutnya adalah dalam masalah identitas, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ini adalah sebuah contoh kalimat yang biasanya dilakukan oleh orang guru untuk menstabilkan identitas ketika anak melakukan sebuah kesalahan. Bapak Ibu tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar atau yang salah. Namun Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah bisa berbuat baik pada diri sendiri? Ya, contoh kalimat menstabilkan identitas. Adapun validasi tindakan yang salah adalah validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus sensor menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengatur kebutuhan murid atau anak. Ini ada contoh-contoh kalimat validasi tindakan yang salah. Contohnya adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu, dan kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang lebih baik. Ada menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ini contoh menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini sudah kalimat-kalimat untuk menanyakan sebuah keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama dan kelas. Terima kasih telah mengikuti diseminasi pada siang hari ini. Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktu, demikian penyampaian dari saya. Ada kata semoga tergerak, bergerak, dan mari bersama-sama menggerakkan pendidikan kita menjadi ke arah yang lebih baik dengan posisi budaya positif. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak Amir. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Amir bermanfaat bagi kita semua. Dan kegiatan hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih telah menonton video ini, semoga dapat menginspirasi. Dan akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.